Ya, kita persiapan nanti kita ya. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur karena kami sudah dibawa ke dalam satu kerajaan yang besar, yang mulia, yang agung, kerajaan terang, kerajaan Bapa Surgawi, dan rajanya adalah anak yang tunggal, raja di atas segala raja. Dan kami percaya bahwa kami sudah dialihkan dari dunia yang penuh dengan kegelapan ke dalam dunia yang penuh dengan terang. Dan kami tidak lagi hidup dalam daging kami, tapi kami hidup dalam roh kami. Kami menjadi umat yang sudah diberikan satu janji di dalam benih yang sempurna, benih yang kekal, Sang Mesias. Dan dari janji-janji itulah kami mau belajar dari hati Bapa yang begitu indah, begitu baik, dan yang penuh dengan pengertian akan belas kasihan yang jauh lebih besar daripada seluruh dosa umat manusia. Dan Dia memberikan anak yang tunggal supaya kami mendapatkan satu jalan masuk kembali ke dalam kerajaan keluarga Allah yang besar itu. Dan kami bersama-sama dengan semua orang percaya yang sudah mendapatkan, sudah mengerti akan firman Tuhan, kami semakin diteguhkan bahwa kami adalah umat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan karena banyaknya orang, bukan karena kami memiliki lebih daripada umat yang lain, suku bangsa lain, ataupun orang lain di sekitar kami, tetapi karena Kristus hadir dalam hati kami. Karena benih yang kekal itu sudah tertanam dalam hati kami, darah daging Kristus sudah menjadi milik kami, maka disitulah kami menjadi keturunan yang baru, keturunan kerajaan Bapa Surgawi, keturunan anak-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajar kami hari ini dengan firman-Mu, supaya kami tidak menjadi orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi yang memusuhi Engkau, dan yang menolak, dan yang terus akhirnya menghujat Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita membahas satu pengajaran tentang benih yang kekal, benih surgawi, benih ilahi. Ya. Nah, setelah kita membaca dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 dari ayat yang ke 28 ya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-28. Dari ayat 27 itu ada satu hal yang sangat miris sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan, bangsa Israel itu bangsa yang memuja-muja Tuhan, tapi Tuhannya sendiri datang, dia tidak tahu. Jadi seperti anak yang dipelihara oleh orang tuanya, dan waktu besar dia nggak ngerti orang tuanya. Besar itu rasanya orang tua itu mungkin nyesel juga gitu ya, punya anak yang nggak tahu budi seperti itu. Dan itu satu pengertian yang secara sederhana kita bisa merasakan hati Allah yang ditolak oleh umatnya. Dan itu penolakan itu adalah penolakan yang diberi kesempatan untuk pertobatan dan perubahan hidup. Tetapi saudara, mereka tidak berubah. Dan mereka malah membunuh Yesus Kristus. Jadi mereka tidak mengerti sebenarnya. Nah, apa yang membuat mereka tidak mengerti dan melawan Tuhan? Nah, kita akan pelajari hari ini ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Meninggikan artinya memuja, ya, memuliakan, meninggikan. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi jelas Tuhan Yesus tidak membawa misi pribadi, tidak membawa keinginan pribadi, tidak berbicara kemauannya sendiri. Saudara, pelayanan yang paling tertinggi adalah pelayanan yang kita tidak membawa apapun yang berasal dari diri kita. Dan mungkin kalau kita mau jujur mengatakan itu, maka tidak ada orang yang bisa
sepenuhnya punya hati itu hanya melakukan kehendak Tuhan atau Bapa. Nabi-nabi semua itu nggak ada yang berhasil. Raja-raja nggak ada berhasil, imam-imam nggak ada berhasil, dan hanya Yesus yang berhasil. Satu-satunya, ya. Ini satu eksklusivitas, satu finalitas yang tidak mungkin digantikan oleh siapapun. Nah, saudara, kenapa saya seringkali membicarakan tentang finalitas Kristus? Karena banyak orang yang mengangkat rohaniawan, orang-orang yang pemimpin rohani, dianggap itu lebih tinggi dari Yesus. Abraham diangkat lebih tinggi dari Yesus. Jadi waktu Mesias datang, nggak bisa, kami keturunan Abraham, kamu siapa? Nah, seperti itu, saudara. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan Yesus tidak membawa keinginan pribadi, kemauan pribadi, cita-cita pribadi juga tidak. Kalau saudara jujur, kita punya cita-cita dengan hidup kita sekarang beda jauh. Ya, beda jauh, saudara. Dan itulah yang Tuhan pimpin untuk kita lewati. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ini bentuknya adalah bentuk yang pasti dan tidak terlepas dan selalu mengikutinya. Jadi Yesus itu selalu beserta dengan Bapa dalam segala peristiwa, segala perkara. Dan hanya satu dia ditinggalkan karena dosa. 3 hari. Hanya 3 hari. Ya, perpisahan Yesus anak ditinggalkan Bapa menghasilkan satu ketidakterpisahan kita selama-lamanya dengan Bapa. Kenapa Yesus terpisah? Karena dia terpisah karena untuk bertemu selama-lamanya. Dan kita semua berpisah di dunia ini nanti, satu-satu kita pisah. Orang tua anak, anak dengan anak, dengan mertua semua pasti pisah. Ya, pisah karena kawin, pisah karena pekerjaan, pisah karena kematian. Tapi nanti kita akan bertemu beserta dengan Tuhan selama-lamanya. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Jadi Bapa itu tidak mencuekkan Tuhan Yesus. Selalu menyertai Tuhan Yesus, selalu bersama dengan Tuhan Yesus, dan tidak pernah terlepas dengan Tuhan Yesus dalam segala apapun. Dalam doa Getsemani, Bapa di sana. Di dalam penyalipan, Bapa di sana. Di dalam kenaikan, Bapa menyertai anak. Dan selalu beserta dengan anak. Ia tidak membiarkan aku, ia menyertai aku, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Surah ini satu kalimat tentang Tritunggal yang sangat kuat sekali, dan kita tidak pelajari di sini. Satu hubungan Bapa dan anak yang tidak bisa dikalahkan oleh maut sekalipun. Dan itu dijaminkan kepada kita. Ya, dijaminkan kepada kita. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang sudah percaya ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kalimat merdeka ini menjadi masalah? Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kami nggak diperbudak siapapun. Kami sekarang adalah keturunan dari Abraham, anak Abraham, keturunan fisik ya, keturunan secara daging. Bagaimana Yesus menjawab? Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ini bukan soal keturunan Abraham, ini masalah dosa. Dosa yang dari sejak Adam itu, Abraham pun jatuh dalam dosa, dan Abraham pun harus ditebus dalam dosanya. Dan mereka berpikir Abraham itu adalah orang kudus, orang suci, dan kalau saya keturunan Abraham, otomatis saya pasti orang yang suci, orang yang kudus, dan saya tidak akan dibinasakan Tuhan. Saudara, semua agama Kristen yang tradisional, yang mainstream, yang kuno-kuno itu, yang sukuisme, itu semua merasakan bahwa perasaan keturunan jasmani ini menjadi jaminan keselamatan.
Dan yang ditentang oleh reformator adalah kalau kamu sudah dibaptis di gereja, maka kamu pasti selamat. Karena yang menyelamatkan kamu bukan Tuhan Yesus, gereja. Dan itulah doktrin Roma Katolik pada waktu abad 17, 15 sampai 17. Dan sekarang agak berubah pada abad-abad yang akhir ini ya. Dan mereka mulai memperbaiki diri. Nah, setelah dikatakan di sini, kamu akan merdeka. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Saudara, tinggal dalam rumah artinya bersekutu dan bersama-sama dengan Bapa dan tidak pernah tinggalkan dengan Bapa. Dan itu kalimatnya memakai kalimat sekali untuk selama-lamanya. Aorist tense, present. Dan itu menunjukkan kepada satu persekutuan yang tidak pernah terlepas kapanpun dan saat apapun. Dan semua kata-kata penebusan, pengampunan, semua itu aorist tense. Artinya apa, saudara? Bahwa dilakukan sekali oleh Tuhan dan dijaminkan seumur hidupmu. Jadi kalau ada orang yang menolak keselamatan itu tidak selamanya, keselamatan itu bergantung pada ketaatan kita, saudara, orang itu secara tidak sadar itu menghina karya Kristus yang sempurna. Jadi keselamatan itu kalau sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan darah Yesus, sudah tidak ada dosa yang bisa membuat kita menuju maut. Semua dosa ditaklukkan oleh Kristus dan di dalam diri kita ada darah tubuh Kristus. Saudara, ini sangat logis sekali sebenarnya. Tapi mengapa banyak orang Kristen menolak keselamatan seperti ini? Tapi lebih percaya keturunan saya ini orang anaknya pendeta pasti saya selamat. Kenapa? Papa saya pendeta. Oh, saya dibaptis gereja ini, pendetanya ini, berarti saya pasti selamat. Bukan. Nah, Tuhan Yesus dengan keras sekali dalam Yohanes pasal 8 ini, itu marah dengan orang Israel dan memprovokasi orang Israel supaya mereka benar-benar bertobat. Ya. Dan dikatakan di sini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, amin. Sesungguhnya kamu pasti merdeka. Nggak merdeka. Jadi saya sekarang tanya, saudara sudah dimerdekakan, sudah percaya, sudah lahir baru. Saudara merasa merdeka belum? Pak, saya masih berdosa, Pak. Melakukan banyak ini. Saudara tahu, bangsa Indonesia ini sudah merdeka belum? Terus banyak orang katakan, kita belum merdeka. Itu bodohnya luar biasa, saudara. Oh, sudah merdeka 17 Agustus 1945. Kok ngomong belum merdeka? Kita masih dijajah Pak ekonomi, kita dijajah politik, kita dipengaruhi dan disetir oleh bangsa asing, katanya. Betul gitu? Kamu punya MPR, kamu punya DPR, kamu punya presiden, kamu punya hak semuanya. Kok bisa ada rakyat mengatakan, wah kita ini dikuasai oleh asing. Apanya dikuasai oleh asing? Kamu punya MPR, DPR rapat terus gitu. Nah, saudara, kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Perkataan-perkataan nggak masuk akal. Nah, saudara, kita belajar hari ini adalah benih yang kekal, benih yang memerdekakan, benih yang tidak pernah dilepaskan dari hidup kita. Jadi kita ada keturunan surgawi. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Saudara, kita akan melihat ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kamu ngomong kamu itu keturunan Abraham, nah kamu kok mau bunuh saya? Kamu musuh saya, benci saya. Nah mungkin itu. 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapakmu tadi? Abraham. Jadi bapakku ngomong apa, aku ngomong kepada bapakku yang dia senang apa, ya saya ngomong senang. Sekarang kamu ngomong, kamu membenci saya. Keliru, bapakmu Abraham itu cinta saya, menyembah saya, mengagungkan saya, menantikan saya. Kok kamu nggak mau? Kamu malah bunuh saya. Jadi artinya apa, saudara?
Jadi kamu bukan keturunan Abraham. Secara fisik kamu anaknya Abraham, tapi kamu bukan keturunan Abraham di dalam imannya. Jadi orang Kristen bisa menjadi Kristen secara daging, tapi belum tentu Kristen di dalam dunia rohnya, spiritualnya. Dan mereka selalu melihat hal-hal seperti ini, Saudara. Ya, kita juga sama. Hampir semua kita juga melihat ibadah, iman kita itu secara literal, fisikal, dan seringkali kita bertanya, kalau kita mengalami kejadian-kejadian yang sulit kita lewati, kita kemudian mulai meragukan Tuhan. Ya, Tuhan itu sebenarnya ngapain sih sekarang? Kok nggak lihat saya, nggak tolong saya, nggak ya biarkan saya gitu. Saudara, itu sama sebenarnya. Karena kita melihat secara jasmani. Sejasmani. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah atau pastilah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan, ada kerja berapa? 3. Mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh siapa? Bapakmu Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu. Bapak kami satu, yaitu Allah. Nah, baru mereka sadar. Tadi kan bapak saya Abraham. Ya benar, sekarang berdebatnya kalah sekarang. Nah, terus mereka loncat kemana? Lebih parah lagi, saudara. Mereka loncat dan mengatakan, kami tidak dilahirkan karena zina. Dalam arti bukan zina-zina secara fisikal ya, tapi seperti bangsa Samaria yang campur gitu. Imannya nggak karu-karuan. Bapak kami satu, yaitu Allah, Elohim. Ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, maka banyak orang yang bertanya pada saya, Pak Agung itu, waktu saya ngajar Tritunggal itu, bangsa Israel itu belum mengerti tentang Allah itu Bapaknya. Siapa bilang? Saya katakan, ini loh kalimatnya. Kalimat dari bangsa Yahudi mengatakan apa? Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Jadi mereka ngerti Allah Bapak enggak? Ngerti, Saudara. Kau tahu? Ini kalimatnya. Jadi banyak orang-orang yang tidak belajar, terus kemudian melihat Roh Kudus nggak ada dalam perjanjian lama, Bapak nggak ada dalam perjanjian lama, konsepnya nggak ada gitu. Nah, Saudara, di sini jelas ada, Saudara. Ada orang namanya Abiel, Allah Bapakku. Ya. Ada namanya Beni Abiel. Ben itu anak. Bapak, Elohim. Jadi anaknya Allah dia. Wah, hebat juga ya. Ben Abiel. Kalau punya anak nama itu. Anak Allah surgawi. Saudara, jadi konsep Bapak itu sudah ada, sudah di dalam kehidupan orang-orang itu sudah ada, Saudara. Dan Roh juga ada, Saudara, dalam perjanjian lama. Ya, Profesor Norman Wright dan juga siapa ini? Selain Joel Beeke saya lupa ini. Yang tulis buku banyak, George Bailey. Itu juga mengatakan dan membuktikan dalam Alkitab apa yang ada dalam perjanjian baru, semua itu ada dalam perjanjian lama. Dan dia seorang yang sangat brilliant di dalam mengungkapkan data-data itu semua secara alkitabiah, ya, dan pinternya luar biasa. Nah, Saudara, dikatakan jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi dia itu siapa? Selama Tuhan Yesus berkata dan dia berelasi dengan Allah yang disebut dengan dia
dia itu siapa? Bapa surgawi. Jadi selalu berelasi dengan Bapa. Dalam pembicaraan dia, Bapa itu hadir walaupun tidak secara langsung berbicara. Tapi Tuhan Yesus menghadirkan Bapa dalam setiap pembicaraan dia. Ya. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kenapa, saudara? Jawabannya sangat mengerikan, saudara. Kenapa orang-orang itu nggak ngerti Yesus Kristus Juru Selamat, Anak Allah Maha Tinggi? Kenapa banyak orang nggak ngerti? Kok bisa ngerti? Mereka nggak ngerti. Kenapa? Kenapa bangsa Israel yang mendapatkan hukum Taurat, perjanjian Tuhan, sunat, dan 12 suku dipilih oleh Israel, dan bukan hanya dipilih, dinubuatkan. Kok nggak terima? Kenapa, saudara? Yesus menjawab dengan tegas dan sangat menggoncangkan kita semua. Dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Saudara, semua orang yang tidak menerima Kristus, siapa bapaknya? Marah-marah itu orang-orang yang beragama kan? Oh, kami punya moral, kami bisa ngerti, kami ngerti kebaikan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kamu ngomong bapakku Abraham, Allah itu bapakku, Allah itu satu, bapakku satu, Allah itu satu, yaitu bapakku. Bukan hanya Abraham, Allah bapakku. Tuhan mengatakan tidak, iblislah bapakmu. Kenapa pada akhir zaman kita akan terkejut melihat Tuhan memisahkan orang dari yang kambing dan domba? Karena kita berpikir orang ini beriman, kok masuk neraka? Oh, orang ini pengakuan luar biasa, pelayanan luar biasa. Loh, Tuhan kok dia masuk neraka? Karena bapaknya pembohong, iblis bapaknya. Orang ini melakukan Taurat luar biasa Tuhan. Dia itu begitu memberikan, itu persembahan kambing dombanya begitu luar biasa. Orang memuja-muja dia, masuk neraka semua. Iblis bapaknya dia. Kadang-kadang kalau saya baca Tuhan Yesus ngomong itu ya, dalam Alkitab, itu kadang-kadang saya gak berani baca loh. Kenapa? Ini kalau kena saya gimana ya? Atau saya gak sadar saya kayak itu, bapak saya iblis sih. Saya keranjingan pelayanan seperti itu ya. Saya lupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Bisa gak seperti itu? Bisa, saudara. Sangat bisa, saudara. Kenapa anak Harun, anak Eli dibinasakan Tuhan langsung saat itu? Saudara tahu? Saudara tahu rahasianya apa? Membuat pelayanan palsu. Membuat api kemuliaan palsu. Artinya api kemuliaan palsu artinya apa? Seolah-olah melayani, seolah-olah itu baik, seolah-olah itu yes. Kamu nggak pernah nyembah Tuhan. Saya pernah bawa ini dalam persekutuan pendeta-pendeta yang banyak di Bandung. Dalam satu gereja yang besar. Dan saya beritahukan. Apa maksud Paulus mengatakan penjilat-penjilat, anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu. Itu bukan dikatakan di luar gereja. Itu di dalam jemaat. Dan Tuhan Yesus menunjuk siapa? Bukan umatnya loh. Bukan jemaatnya loh. Ini pemimpinnya. Beberapa pendeta deketi saya. Hati-hati kalau ngomong. Nanti yang tersinggung di atas, habis kamu katanya. Ini ngomong ini ikut sana atau ikut saya gitu kan? Ikut firman Tuhan dia ngomong gini. Atau mengingatkan saya, kamu hati-hati kamu ngomong seperti itu. Saya nggak peduli. Tidak mengerti bahasa. Kadang-kadang apa sih bahasa Tuhan? Tuhan mengatakan, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apa nggak jelas?
Saudara, kita baca Alkitab, kita jelas tahu, oh ya Tuhan Yesus jelas itu Tuhan. Karena kita sudah dilahirkan, kita sudah terima Tuhan Yesus. Orang Israel nggak bisa, saudara, mentok semuanya. Kena Taurat, dia mentok menjadi Tuhan Yesus. Kena sunat, mentok dia menerima akan seluruh ajaran rasul-rasul. Gereja-gereja asal mula menambahkan sunat kepada jemaat-jemaat baru. Marah Rasul Paulus dan mengatakan apa? Kamu jangan paksain merusak akan ajaran Injil yang asli. Itu Injil palsu. Jika kamu tambahkan sunat, Taurat, Injil jadi palsu. Garam menjadi hambar. Kenapa? Karena kamu tambahkan aturan baru. Kenapa kita orang Kristen menjadi hambar? Karena kamu tambahkan sesuatu yang baru. Sehingga kamu hambar. Itu arti hambar. Jadi ditambahkan, tambah gak enak ini. Bukan kayak gini rasanya. Nah ini bukan soto ini. Ini jadi rawon ini. Soto dikasih kecap. Nah saya pernah dengan orang Afrika gitu. Masak soto gitu. Ayo. Pak Yosef mengatakan, Gong sini. Kenapa? Kamu bisa masak soto enggak? Bisa aja asal ada bumbunya gitu. Ya masakin ya. Saya tinggal enggak tahu berapa setengah jam. Terus kemudian giliran orang Afrika, grupnya orang Afrika, dia lihat, dia senang gitu. Kurang, kasih kecap, curot, jadi rawon. Bukan soto lagi. Begitu main, kamu tuh masak kayak apa? Ini soto apa ini? Loh Pak, saya tadi masak soto, nggak bisa hitam gini. Loh kok bisa hitam? Terus saya tanya, siapa yang ngurusi ini tadi? Giliran siapa? Ini orang-orang tanya, kamu kasih apa tadi? Dia put on. Dia ngatakan, ini kecap. Wah, dia senang manis, saudara. Satu botol habis. Yang minta maaf siapa? Saya. Maaf Pak, tadi ada yang nambahi kecap. Wah, ngaco. Tapi dirasa-rasain enak juga ya. Soto rasa kecap. Akhirnya orang Afrika, seneng kita. Nggak enak. Tapi lama-lama enak juga gitu ya. Karena lapar perutnya. Nah, saudara, bahasaku. Jadi banyak orang-orang yang tidak mengerti bahasa keselamatan. Bahasa spiritual. Ya, saudara, kita selidiki hari ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-44, saya ulang ya. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Surah ini bahasanya pakai pseudo ya. P-S-E-U-D-O, pseudo. Pseudotes, pseudowon, dan banyak pakai. Dan semua dosa yang memalsukan kebenaran Injil, semua dalam Kisah Para Rasul, suratan semuanya, itu pakai pseudo evangelion. Jadi Injilnya itu tetap ada, tapi ditambah, gitu saudara. Dan kalau kamu nggak bisa melakukan, dikurangi, sesuaikan dengan kamu. Nah itulah Injil. Injil yang zaman modern ini adalah Injil plus dan minus. Jadi bukan Injil yang asli, Injilnya asli dia tahu, tapi kan nggak sesuai dengan saya. Ya dikorting lah, Injil kortingan. Wah ini kurang Injilnya, kurang mantep. Dikasih sunat. Dikasih aturan-aturan yang lain. Dan itu bukan Injil. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, itu Injil palsu. Ya. Oke, kita akan melihat ini. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau saudara lihat seorang anak atau orang yang selalu bohong, saudara kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak mungkin bisa nggak bohong. Selalu bohong. Dan dalam pola hidupnya selalu bohong. Selalu tidak pernah ngomong kebenaran. Nah saudara, jika dia tidak pernah sadar, itu ada yang mengikat dia, roh kegelapan itu, dan dia sedang di dalam bujuk rayu iblis.
bapak kegelapan. Dan anak dari kecil itu bisa melakukan kebohongan-kebohongan tanpa diajar. Karena natur kita ini sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau natur itu dipelihara, maka saudara, lingkungan itu sangat subur mendukung pohon yang rusak ini. Jadi kita ini ditanam di dunia, yang seluruh dunia ini adalah bukan tanah yang baik. Tuhan katakan dengan jelas. Dan jika ada bibit-bibit daging kita, itu tumbuh subur, saudara. Dan saudara harus pilih tanah yang baik, supaya dia bisa berubah. Dan saudara, natur daripada iblis yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran, saudara, ini semua bentuk kalimat jalan sama, aorist tense. Bentuk menetap, tidak berubah. Jadi iblis itu tidak mungkin berbuat kebenaran. Satu titik pun enggak. Tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Dan semua hidup iblis adalah hidup tidak benar. Nah, Pak, kalau seperti itu, kalau seumpama iblis berlaku satu kebenaran ya, dia satu kebenaran, di antara 1000 dia dosanya itu, kalau 1000 dosanya, terus dia melakukan tanda petik kebenaran ada 10. Saya tanya, saudara, apakah dia boleh dikatakan, oh dia bukan bapak pembohong, Pak, karena tidak setiap perbuatannya itu berbohong, berdusta? Enggak, dia ada baiknya, Pak. Ini adalah filosofi yin dan yang. Sejelek-jelek orang ada baiknya, sebaik-baik orang ada jeleknya, ada dosanya, ada perbuatan yang nggak benarnya. Nah, saudara, dipakai untuk melawan firman Tuhan. Sudah dikatakan demikian. Saya tanya sekarang, saudara, apa motivasinya iblis berbuat baik? Seluruh perbuatan untuk siapa? Nah, saudara, perbuatan baik dengan kebenaran yang tidak pernah bisa dilakukan, itu bukan satu peristiwa, satu kejadian, satu tindakan. Bukan, saudara. Itu berkaitan dengan hatinya yang tidak bisa berbuat baik, yang tidak ada kebaikan dan dusta semuanya. Itu dari hati. Jadi kalau orang sekarang saya berbuat baik, aduh baik dengan kamu ya, tapi hati saya jahat. Apakah yang baik? Tidak, jahat di dalam kebaikan. Dan itu kejahatan. Kejahatan yang paling jahat adalah berupa kebaikan. Pelayanan yang paling kudus adalah pelayanan yang seolah-olah dikuduskan oleh dirimu sendiri. Wah, ini pelayanan yang kudus, kenapa? Yang sudah saya doakan, sudah kita... Nah, ini kudus. Enggak, pelayanan kudus berasal dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi hebatnya iblis itu adalah memalsukan kebenaran menjadi suratan, supaya orang bisa terima menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Itu namanya memalsukan. Pesuduh itu menipu, saudara. Tipu muslihat, mengakali kita. Oke, nah kita bukan keturunan ini, ya. Jadi ada 2 bapak di dunia ini. Bapak siapa? Bapak pembohong dan bapak kebenaran. Kamu keturunan yang mana? Nah, saudara, kita lihat, ya. Siapakah sebenarnya keturunan Abraham itu? Yang pertama, saudara, dikatakan ada benih Abraham dalam Galatia pasal 3:16, dan kita tidak membahas secara detail bahasa aslinya, karena bahasa aslinya itu sperma, dalam kata tunggal dan bukan jamak. Hanya satu pribadi, satu benih, dan satu daging. Jadi bukan keturunan plural, bukan. Jadi waktu menyebut Yesus selalu tunggal. Dan anak tunggal, sulung, dan tidak ada kedua ketiga, dan hanya satu sekali, dan tidak ada gantinya, dan tidak pernah berganti dengan siapapun. Itu Galatia pasal 3:16 dan Kejadian 12:15. Itu yang pertama. Yang kedua, ada benih Abraham secara fisik, yaitu keturunan Israel semuanya, termasuk Daud, termasuk Salomo. Nah, itu keturunan, disebut sebagai anak-anak Abraham, atau anak Abraham boleh. Jadi ada 2, yang pertama adalah benih Abraham yang tunggal secara daging dia, yang menunjukkan pada nubuatan Tuhan tentang satu benih anak keturunan Abraham. Bukan anak-anak Abraham, bukan, tapi anak Abraham yang dijanjikan. Dan dalam keturunanmu aku akan menjanjikan seorang juru selamat.
dan kamu akan mendapatkan keturunan. Nah, itu keturunan. Tapi mendapatkan satu janji dari anakmu yang tunggal. Nah, itu Mesias. Saudara, dalam tata bahasanya begitu jelas semuanya. Dan langsung dibedakan, Yesus adalah keturunan, tanda petik, Israel yang sejati, dan Israel 12 suku, dagingnya Abraham, anak Yakub, dan ini. Dan ini bukan di sini, dan ini beda. Ini satu-satunya. Yang ketiga, benih Abraham secara rohani. Nah, kita baca dalam Roma pasal 4, ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepadanya. Ya, ini adalah Abraham. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi Israel ada berapa? Orang-orang dispensasi, orang-orang Kristen yang percaya Israel yang jasmani itu ada dua. Israel yang sesungguhnya itu daging yang diistimewakan Tuhan, dan kita Israel yang kurang istimewa. Pupuk bawang. Israel yang ikut-ikutan. Betul gitu? Saudara, dari kalimat ini jelas. Dikatakan berdasar iman ditunjukkan sebelum ia bersunat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat. Dan yang bersunat pun harus beriman seperti iman Abraham. Sama. Sunat gak bersunat itu bukan yang menentukan, tetapi imannya Abraham ini yang menjadikan kamu Israel yang sejati. Dan bagaimana saya menjadi Israel sejati? Kamu menjadi milik Israel sejati, keturunan yang mati di kayu salib, dan kamu akan menjadi Israel yang sejati, Israel yang satu dan tidak ada dua. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dalam Roma tadi. Dalam Galatia, coba kita lihat ya. Galatia, ini Rasul Paulus, Galatia pasal 3 ayat 29. 28 juga sama. Saya bacakan dari ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi orang Israel secara sunat, Taurat, keturunan Abraham tidak akan menjadi Israel kamu. Kenapa? Karena sudah diganti oleh Kristus. Abraham sudah nggak berlaku. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya mengenakan Kristus ada benih surgawi. Darah daging secara surgawi. Yang mati, menghentikan, mematikan dosa, itu menjadi milikmu. Mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua ada satu di dalam Kristus. Saudara, kenapa ajaran-ajaran jelas gini kok masih ditolak? Saya kadang-kadang heran juga gitu. Kenapa ya? Ini sudah jelas gini loh. Yesus mengatakan jelas, Rasul Paulus mengatakan jelas. Kenapa ada orang menafsirkan bisa, oh Israel masih tunggu Israel yang fisikal itu. Wah, kita tunggu. Loh ya betul, dia harus percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak bisa. Israel yang sekarang itu enggak percaya Tuhan Yesus. Satu Israel enggak percaya loh, saudara. Negara Israel itu tidak percaya Tuhan Yesus. Bangsa Yahudi tidak percaya Tuhan Yesus. Yang bertobat memang banyak yang percaya Tuhan Yesus. Dan mereka sekarang lagi punya satu pelayanan yang kembali kepada Yerusalem. Dan itu orang-orang Yerusalem, orang Israel. Ya, cuman hati-hati saudara. Di YouTube, di Facebook itu banyak, mereka minta sumbangan. One for Israel minta sumbangan, minta duit kita. Saya lihatin semua langkah-langkah mereka, saya lihatin. Memang bagus beberapa pembahasan firman Tuhan gitu. Tapi semua diperuntukkan apa? Cari dana. Saudara. Fun. Ya.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Titik. Berhenti di sini. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan dikatakan dan berhak menerima janji Allah. Saudara, kenapa orang Yahudi tidak mau hak keyahudian, kesulungan bangsa Israel diberikan bangsa lain? Kenapa, saudara? Saya beri contoh, saudara. Gampang aja. Contoh gampang sekali, saudara. Dan pasti saudara bisa ngerti. Ada seorang anak tunggal. Seluruh hidupnya diperhatikan, seluruh hidupnya itu begitu dikasih, dan semua perhatian orang tua ke dia. Ya kan? Karena anak tunggal. Dan kemudian dengan berkat Tuhan, mamanya melahirkan. Keluar kembar 3. Jadi anak kedua itu 3. Maka ketiga anaknya ini, saudara, mau tidak mau namanya 3 anak. Ya nggak mungkin perhatikan kamu lagi kan. Anak yang tunggal yang pertama, wow, kamu kemana-mana diperhatikan. Sekarang anak 3 bayi lagi. Lebih diperhatikan bayinya daripada orang. Lama-lama anak ini merasakan apa? Loh, kok nggak perhatian dengan saya lagi ya? Nggak terima. Kenapa mama perhatikan adik-adik, kok nggak perhatikan saya? Saudara bisa ngerti hatinya. Anak yang dulu diperhatikan, terus kemudian anak-anak yang lain ada, kemudian anak melahirkan anak lagi, 3 lagi, 6 jadi. Iya kan? Gimana lahir 3? Ada yang sampai 6 loh. Ya di dunia ini ada sekali kelahiran anaknya kayak, mungkin kayak kecil-kecil kayak apa gitu kan. Terus bukan 3 jadi 6 sekarang. Wah, ini nomor 1. Aduh. Ya tahu gini nggak mau punya adik saya. Kenapa? Wah, ganggu saya, baru tahu dia gitu kan. Nah, saudara perhatikan satu kondisi kenapa bangsa Yahudi tidak mau kebangsaannya itu dibagi dengan bangsa lain. Keistimewaannya dicairkan, saudara. Karena mereka tidak, tanda petik, istimewa lagi. Nah, itu yang dibenci karena Yesus melayani bangsa lain. Dan itulah kebencian yang sangat dasar. Dan itulah hati iblis. Dan ini kuncinya. Karena bapakmu adalah pembohong. Karena dari mula Allah menciptakan manusia, Allah mencintai manusia. Pada mulanya Allah memilih Abraham, Allah mengatakan, engkau akan memberkati bangsa-bangsa. Betul? Dan banyak orang ingin melayani dalam misi. Ada orang Barat, ada orang Korea gitu. Saya tidak mau yang lain, saya mau melayani apa? Saya ingin melayani orang-orang di Kalimantan. Puji Tuhan kalau kamu dipimpin Tuhan, khusus sekali Kalimantan. Tetapi jika kamu hanya melayani kelompok tertentu dan tidak melihat yang lain, dan semua pelayanan itu adalah untuk kelompok itu. Saudara, kita sama dengan bangsa Israel. Saya mengunggulkan teologi Puritan gitu ya. Saya nggak mau yang lain, saudara. Saudara sedang dalam kondisi, saudara sedang sama dengan pemimpin agama Yahudi yang bangga keturunan mereka dan keistimewaan semua yang mereka dapatkan, termasuk teologi. Dan saudara, bapakmu adalah iblis. Celaka, saudara. Saudara, keistimewaan, keunikan bangsa Israel itu bukan untuk bangsa Israel, saudara. Itu untuk dibagikan supaya semua juga unik dan semua menjadi anak-anak Bapa surgawi. Melalui bangsa Israel engkau menjadi terang bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang dihantam oleh Tuhan Yesus, dan mereka membanggakan Yerusalem. Dihancurkan Yerusalem, habis semuanya. Membanggakan suku Isme, membanggakan sunat, dihancurkan oleh Tuhan semua sunatnya. Dan semua, termasuk Taurat dikatakan, genaplah Taurat ini.
Sudah disitulah kita berdiri dan semua orang-orang yang di luar Israel memuji-muji Tuhan. Oh haleluya. Dan waktu mereka mendengarkan Petrus berkhotbah, bangsa lain, orang-orang dari bangsa lain bersuka cita luar biasa, mereka bertobat. Tapi orang Yahudi marah mereka. Kamu rasul kurang ajar ya. Membuang keistimewaan kami ya. Maka dibunuhlah rasul-rasul, bukan hanya Tuhan Yesus. Ini sama ini rasul ini murid-muridnya, bunuh semuanya. Dan disitulah siapa yang bergerak, orang yang membunuh mereka? Rasul Paulus, Saulus. Dan Sauluslah yang menuliskan hubungan ini. Galatia ini suratan dari Rasul Paulus yang dulu Saulus, dan dia tahu dosanya sebesar apa. Dan kita harap kita bisa mengerti ini. Dan kita tidak lagi sukuisme, favoritisme, saudara, itu sudah tidak ada. Segala bangsa adalah milik Tuhan. Injil untuk milik segala lapisan masyarakat. Dari yang paling bawah sampai atas, orang kaya, orang miskin, orang di penjara, di luar penjara, merdeka ataupun budak, semuanya dibuka oleh Tuhan. Ayo datang pada Tuhan. Dan disitulah kita melihat hati Bapa yang begitu murah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sedang memamerkan kasih siapa? Kasih Bapaknya. Dan dia mengatakan, ini bukan bapakmu Abraham, ini bapakku surgawi yang ngutus saya. Yang memerintah bapakmu Abraham, yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi seorang anak yang sudah terbiasa diistimewakan, kamu bangsa yang diistimewakan, kamu bangsa yang betul-betul sampai ribuan tahun, saudara. Orang Israel itu ribuan tahun, saudara. Diistimewakan menjadi bangsa yang istimewa. Termasuk saking istimewanya, beberapa kali dihancurkan, dibuang oleh Tuhan, dan diperbudak, betul kan? Nggak sadar-sadar. Sampai akhirnya harus didirikan perjanjian baru, dan dimeteraikan dengan benih surgawi. Jadi Tuhan sekarang mengatakan, Israel yang istimewa tetap istimewa. Dan yang tidak istimewa, yang kafir menjadi istimewa. Jadi semua istimewa. Siapa yang gak terima? Yang kafir, oh puji Tuhan sekarang istimewa saya. Yang gak terima siapa? Yang istimewa. Bukan kekurangan keistimewaannya. Karena orang lain diistimewakan, saya benci. Itulah hati iblis. Saya sudah kaya, ada orang yang kaya, saya gak mau. Kamu punya hati setan. Gereja saya diberkati, gereja lain diberkati. Saya gak terima, oh gereja itu gini-gini. Kalau saya diberkati ya dari Tuhan, itu gak dari Tuhan. Saudara, itu hati setan. Kenapa? Sulit menerima karya Tuhan pada orang lain. Pada bangsa lain. Pada gereja lain. Dan merasa gerejanya itu paling benar. Itu bapakmu adalah pendusta. Walaupun kamu menyebut Taurat, sunat, semuanya. Secara lahiriah kamu Kristen. Tapi hatimu miliknya Bapak yang pembohong itu. Saudara, kita bersyukur kita bisa tahu hal ini. Kita tahu bahwa kita adalah keturunan benih ilahi surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah pada hari ini kami menilik hati kami mengawasi seluruh jalan hidup kami. Dan kami mendengar peka terhadap keinginan Bapa dan dinyatakan dalam seluruh kehidupan Kristus yang begitu taat, setia, dan rendah hati, hidup dengan sederhana. Dan kami tahu Tuhan, satu-satunya yang menjadi model spiritual kami adalah anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Walaupun kami tahu, kami tidak mungkin sempurna bisa melakukan itu. Tetapi kami percaya, kami disempurnakan dalam seluruh kelemahan kami. Bawalah setiap hati kami tidak lagi melihat bahwa kami adalah orang-orang yang teristimewa. Seperti bangsa Israel. Kami orang Kristen yang tidak pernah akan menghina orang-orang Kristen yang lain. Yang sungguh-sungguh memiliki iman dalam Kristus. Kami harus terbuka, kami harus sungguh-sungguh melihat akan hati Bapa yang penuh dengan kemurahan. Kami harus juga menengok kepada bangsa lain, orang-orang di sekeliling kami,
yang Tuhan percayakan, yang Tuhan juga berikan. Dan terutama adalah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah anak di dalam perjanjian-Mu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa mengasihi anak-anak yang lain dan keluarga yang lain. Kami bersyukur karena Kristus yang mengatakan, Bapakku, ibuku, saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan inilah satu prinsip kerajaan kekal, kerajaan surgawi. Bukan hanya anak kami, bukan hanya keluarga kami, tetapi juga orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Mereka adalah saudara keluarga kami semuanya. Dan inilah satu visi surgawi yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, bawalah hati kami untuk terus tunduk kepada Tuhan dan rendah hati. Dan berjalan dengan mengandalkan Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.